Selamat pagi Bapak Ibu yang tergabung di dalam doa jaringan doa regional Kalimantan Barat pagi ini. Senang sekali kita bisa bersama-sama, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, demikian juga kita naikkan doa-doa dan terlebih firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita siap melayani, bukan siap berperang dengan roh-roh yang ada di udara. Baik, kami persilakan untuk Bara menaikkan pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir. Kita tahu bahwa kita datang menyembah kepada Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari kita mau mempersiapkan segenap hati kita untuk menyambut akan hadiratnya dalam kehidupan kita. Di tempat yang berbeda, tapi Tuhan kita satu. Haleluya Yesus. Dekap, peluk erat kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh merasakan pribadi-Mu yang nyata dalam hati kami, dalam hidup kami. Bahwa sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau sanggup melakukan segala perkara yang bahkan tidak pernah kami dengar, yang bahkan tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mau bernyanyi, memuji nama-Mu, Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh Yesus, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Layak disembah Yesus, Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, Yesus. Bagimu pujian, ku tinggi namamu, ku sembah namamu yang hidup. Kau yang berkenankan kami, Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia. Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyediakan. Kau ku sembah, tinggi namamu Yesus, hanya namamu. Haleluya, haleluya. Mari tinggikan namanya, mari tinggikan nama Yesus. Hanya bagi Dia setiap pujian kami, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari katakan kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendakku. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakku. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Minta dengan hormat kesediaan Ibu Naomi pimpin dalam doa. Kita doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Yes. Sehingga kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Amen. kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kami memulai hari ini dengan firman Tuhan. Ya. Kebenaran firman Tuhan yang kami akan pelajari bersama, ini juga akan menguatkan kami, dan kami terus maju bergerak di dalam kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, pakai hamba urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Shalom. Ya. Puji nama Tuhan ya. Kita ketemu lagi ya. Memang setiap hari Selasa sih pengen setiap hari Selasa, tapi di Jakarta juga ada ya, jadi nggak bisa setiap minggu untuk hadir ya. Tapi saya senang bisa bersama-sama dengan saudara. Bagi saya Kalimantan Barat itu adalah kayak kampung sendiri ya, karena memang saya melayani di sana, pernah tinggal di sana 12 tahun, dan Kalimantan Barat, khususnya Ngabang, itu tempat di mana sekolah buat saya. Saya belajar banyak hal ya, banyak hal mengenai kehidupan di dalam Tuhan, mengenai bagaimana melayani Tuhan, bagaimana diproses oleh Tuhan dengan begitu luar biasa ya, saudara. Jadi selama 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, tetapi rasanya singkat ya. Kalau saya kembali flashback bagaimana Tuhan membawa saya ke sana ya saudara, dan Tuhan membentuk, dan Tuhan juga selalu berbicara kepada saya, start from woman, itu sebelum saya pindah ke Kalimantan, start from woman, I will do a new thing, I will do a new thing. Saya tuh bingung, kok start from woman, mulai dari wanita itu apa sih Tuhan? Waktu itu saya belum tahu sama sekali yang namanya jaringan doa, JDN tuh belum pernah tahu. Cuman ada keponakan suami, keponakan Pak Rudi itu yang namanya Esther Worung, itu keponakan daripada dari jaringan anak itu ya, itu keponakan dari suami saya ya, almarhum. Selalu bilang, tante ini ada jaringan doa, dikasih doa-doa. Waktu saya masih di Jakarta. Dan saya sama sekali nggak ada ide tentang itu dan kayak apa itu jaringan. Dan ketika saya mulai dipanggil Tuhan, Tuhan selalu bilang,
Aku akan melakukan segala sesuatu yang baru, aku akan melakukan segala sesuatu yang baru, dan kamu mulai dari wanita. Saya bingung, itu terus terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Sampai akhirnya kami di Kalimantan, dan itu terus. Akhirnya saya tanya, Tuhan, mulai dari wanita gimana ya? Apa wanita di gereja, GSI? Tuhan bilang bukan. Dan akhirnya saya tanya lagi, minta tuntunan Tuhan. Tuhan berbicara lagi ke dalam hati saya. Kamu mulai berkenalan dengan orang-orang di Ngabang ya. Akhirnya saya memang saya baru ya, saya datengin satu-satu ya, setiap gereja, gembala-gembalanya berkenalan dan sebagainya ya, dan akhirnya memang sepakat. Dan itulah awal JDW yang tadinya JDP ya. Bukan JDP, JD apa itu dulu ya? JDWP apa gitu. Pokoknya jaringan dulu kan ada jaringan doa hamba Tuhan. Apa itu Bu Maria, saya lupa itu dulu awal-awalnya itu ya, bukan JDW. JPHT kali, DW. Bukan. JPHT. 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 Persekutuan Hamba Tuhan. Ya itu ada, tapi untuk wanitanya JDWP. Pokoknya JPDW. Oh, JPDW ya, udah JPDW lupa. Bu. Ya, jadi itu ya, apa ya namanya, pokoknya mau disamain lah, ada hamba Tuhan dan wanitanya. Dan akhirnya dikenalkan, baru saya, ini ada jaringan doa gitu ya, jaringan doa gitu. Dan akhirnya dari wanita ini kita gabung. Nah saudara, waktu gabung itu, waduh saya betul-betul ya, Tuhan itu dahsyat banget, mulai dari Ngabang, 7 gereja waktu itu di Ngabang ya. Dan sekarang seiring, puji Tuhan, sudah hampir Kalimantan Barat ya, JDW ada ya, satu persatu. Tuhan itu jangan ditanya harga yang dibayar, banyak air mata ya saudara. Air matanya banyak banget ya. Jujur, mengalami sakit hati, mengalami tempahan macam-macam. Tapi itulah harga yang harus dibayar ya. Jadi Tuhan itu luar biasa dahsyat ya, memakai kita. Siapa sih kita ini ya, sehingga Tuhan memakai. Dan kalau saudara ada di JDP, JDA, JDS itu oleh karena Tuhan. Jadi kita ini dulu waktu sudah berbentuknya JDW, jadi JDW ini kayak jadi mama ya. JDW lah yang buka JDS-nya, JDW lah yang buka JDP-nya, JDW ya. Luar biasa dahsyat. Jadi puji nama Tuhan bahwa kalau Tuhan sudah memulai segala sesuatu pekerjaannya, Dia akan meneruskannya dan Dia akan menyempurnakannya. Nah, saudara, saya ingin sekali membawa kita di dalam firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima, ayat yang pertama ya sampai ayat yang ke 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat 10. Kita akan baca itu dari ayat ke ayat. Tapi saya baca ayat 1 saja. Dan kemudian nanti kita lihat satu persatu. Kita baca 1 Yohanes pasal 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, saudara, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Allah itu adalah terang. Allah itu adalah terang dan di dalam Dia, di dalam Tuhan itu sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya di dalam Tuhan itu tidak ada tempat untuk bersembunyi. Karena kalau kita katakan kita bersembunyi di kegelapan, kita bilang Tuhan, hai gelap tolong sembunyikan saya, maka gelap itu akan menjadi terang. Dan tidak ada satupun tempat yang dapat kita menyembunyikan diri dari hadirat Tuhan, karena Dia itu adalah terang. Nah, saudara, kita dapat melihat di sini bahwa Allah itu adalah terang. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, kita baca ayat pertama sampai ayat ketiga. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Allah itu adalah terang. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang
ketiga, di sini matahari, bulan, bintang belum dibentuk, belum ada, belum diciptakan, ya. Tetapi di sini sudah ada terang. Terang yang dari mana? Itulah terang dari Tuhan itu sendiri. Dan kita melihat ya di dalam ayat yang ke-14 sampai 19 itu adalah bahwa matahari, bulan, bintang, galaksi, dan semua yang ada benda-benda di langit itu diciptakan pada hari yang keempat. Kita lihat 14, jadilah benda-benda penerang cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa tetap pada hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang di cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan ayat yang ke-9, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, padahal semua alat-alat penerang itu dijadikan pada hari keempat. Tetapi sebelum itu sudah ada terang. Nah, siapakah terang itu? Terang itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Dialah sumber terang itu. Nah, kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-60, kita baca di dalam ayat yang ke-19, 20, demikian bunyinya. Kita lihat Yesaya 60, kita baca di dalam ayat yang ke-19, 20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari tidak pernah terbenam, dan bulan dan tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabungan akan berakhir. Dan kalau kita lihat di dalam Wahyu, ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 23, Wahyu 21 ya, Wahyu 21, kemudian kita baca di dalam ayat yang kelima, demikian bunyinya. Wahyu 21 ayat yang ke-23, ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan di dalam pasal 22, kita lihat ayat yang kelima, kita juga, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita melihat di sini itulah terang yang sesungguhnya. Allah itulah terang sesungguhnya. Jadi matahari, bulan itu diciptakan hanya untuk menjadi pemisah antara malam dan siang. Tetapi sumber terang dari matahari, sumber dari segala sesuatu yang di dunia ini terang itu, itulah Allah sendiri. Sedahsyat banget, saudara. Seandainya Tuhan tidak menciptakan matahari dan bulan, tetap ada terang. Jadi matahari dan terang itu hanyalah untuk membedakan antara malam dan siang. Jadi sumber daripada terang itu adalah Allah itu sendiri. Dan terang itulah yang telah turun ke dunia, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Nah, Yesus katakan, akulah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, dia adalah terang hidupnya manusia. Jadi jelas bangsa yang berjalan di dalam kegelapan tidak lagi telah melihat terang. Dan orang yang diam dalam negeri kekelaman telah terbit terang atasnya. Jadi dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini telah mendapatkan terang hidup. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam pembacaan kita, di dalam Allah, Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi.
Kalau kita melakukan kegelapan, tidak ada tempat untuk bersembunyi di hadapan Allah. Kita baca ayat yang ke-6, kembali 1 Yohanes pasal yang pertama. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Saudara, terang itu telah membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan bukan hanya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita juga memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Terang Allah lah yang membuat saya kenal sama Ibu Maria, Ibu Veronica. Dulu saya nggak kenal sama sekali. Dan saya rasa dekat dengan Ibu Maria karena seperti saudara, seperti adik kakak ya. Ibu Maria ini selalu hadir dalam hidup saya. Waktu saya sakit, dia jaga saya. Ya, waktu saya udah operasi, kemudian waktu saya udah di Jakarta juga saya sakit, dia nginep di rumah saya. Waktu suami saya meninggal sakit, dia juga ada ya pas berada di Jakarta. Saya lagi meraung-raung kehilangan suami, Ibu Maria juga ada. Jadi udah seperti dekat, dan hanya Tuhan ya. Karena terang Tuhan. Saya kenal Ibu Yohana, kenal Ibu Naomi, saudara, terang Tuhanlah yang membawa kita bersekutu satu dengan yang lain. Itu dahsyat banget. Jadi terang Tuhan membawa kita bersekutu dengan Dia, dan dengan terang Tuhan ini juga yang membawa kita bersama-sama bersekutu. Kalau saya kenal saudara, saudara kenal saya, itu semua bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan satu dengan yang lain. Dan kita bersekutu di dalam satu jaringan doa itu karena Tuhan. Terang Tuhan yang sudah membawa kita. Nah, kalau kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan, kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, tetapi kita memiliki kehidupan double. Di hadapan teman-teman, di hadapan gereja jemaat, kelihatannya indah dan bagus. Tetapi di belakang hidup daripada persekutuan itu, hidup kita ambaradul. Ada orang akhirnya kita kaget melayani Tuhan luar biasa, hamba Tuhan. Tahu-tahu punya istilah lain. Wah, hanya kecewa. Dan ada berapa banyak orang yang berjatuhan, orang-orang yang dibawa. Tahu-tahu kena kasus ini, kena kasus ini. Tapi di depan kelihatannya bagus, wah, dan luar biasa. Jadi saudara, hidup di dalam terang karena Allah itu adalah terang dan sama sekali tidak ada kegelapan. Sebab itu kita harus hidup di dalam terang itu. Hidup di dalam terang itu artinya kita hidup jujur di hadapan Allah. Jujur di hadapan Allah, jujur terhadap diri kita sendiri, dan jujur terhadap orang lain. Artinya kita tidak mempunyai double kehidupan. Di hadapan pelayanan persekutuan bagus banget, tetapi di belakang itu kacau balau. Enggak. Sebagus-bagusnya kita menutupi kehidupan di belakang itu, suatu kali kelak dengan terang Tuhan akan nampak. Jadi kalau kita katakan kita bersekutu dengan Tuhan, tapi kita hidup di dalam kegelapan, kita penipu. Kita tidak hidup dalam kebenaran dan kita menipu diri kita sendiri. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup dalam terang, kita lihat, tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah anaknya, Yesus Kristus, menyucikan kita dari segala dosa. Jadi persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan satu dengan yang lain. Kalau kita hidup dalam terang, maka persekutuan kita, fellowship kita satu dengan yang lain semakin dipererat, semakin dikuatkan, semakin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jadi justru persekutuan ini akan terangnya akan makin bersinar, sehingga sinar itu bisa menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menerangi orang-orang di kota kita, menerangi orang-orang di komunitas kita. Karena Tuhan katakan juga bahwa kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Dan semua mata melihat kita. Kita tinggal di Pontianak, kita tinggal di Ngabang, di Sintang.
Dimanapun Singkawang, kita ini adalah terang. Dan persekutuan anak-anak Tuhan ini merupakan terang yang tinggal di kota, di mana di tempat di atas gunung yang dilihat oleh satu kota. Oh, dahsyat banget. Oleh sebab itulah di sini dikatakan bahwa kalau kita hidup dalam terang, maka darah Yesus akan terus menyucikan kita dari waktu ke waktu. Dan kemudian persekutuan kita, fellowship kita satu dengan lain diperkuat. Kenapa terjadi banyak perpecahan, perselisihan satu dengan yang lain, baik di gereja, di persekutuan, dan di mana-mana? Karena apa? Karena kita mengizinkan kegelapan masuk dalam kehidupan kita. Saudara harus tahu, ketika kita membuka celah bagi kegelapan, dia akan merasuk dan merusak segalanya. Persekutuan yang tadinya bagus, yang indah, persaudaraan yang begitu luar biasa, baik. Ketika ada celah, gelap itu masuk, semuanya akan rusak. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah betul-betul dipersatukan oleh terang Tuhan, kita harus jaga ini, kita harus jaga terang itu supaya kita benar-benar satu. Kita bukan hanya dipersatukan oleh terang Tuhan, tetapi darah Yesus. Saya dengan Ibu Wati, Ibu Ana, Bu Yohana, Ibu Maria, dan semua yang ada di sini, kita dipersatukan oleh darah Yesus. Satu keluarga disatukan oleh darah orang tua, tapi kita, Bapa kita satu. Dan darah yang mengalir, yang menyelamatkan kita, yang menghidupi kita secara rohani itu darah Yesus. Kita satu darah. Nah, ini kita harus ingat. Jadi, saudara, kita melihat di sini bahwa ketika kita hidup dalam persekutuan, dalam terang Tuhan, maka kita akan bersekutu satu dengan yang lain. Maka persekutuan kita akan diperkuat dan terang itu, saudara, akan semakin terang. Sehingga kita bagaikan terang lampu yang ditaruh di tengah-tengah masyarakat, ditinggikan di atas gunung semua masyarakat. Dan kita lihat di sini, di dalam masyarakat akan melihatnya. Kita melihat di dalam ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Itu artinya apa? Bahwa kalau kita ditegur oleh Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidup kita dan kita enggak, saya enggak salah. Saya benar kok. Itu artinya bahwa kita perlu transparan hidup ini. Betul-betul ketika di dalam satu persekutuan kita dengan Tuhan ada sesuatu yang salah. Dan Tuhan tegur, jangan keraskan hati. Persekutuan yang langgeng, persekutuan fellowship yang langgeng itu adalah di mana kita hidup dalam terang Allah. Tidak ada dusta di antara kita. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang betul-betul akan merusak persekutuan kita, cepat bereskan. Cepat bereskan. Bahkan Tuhan Yesus siap mencuci kaki murid-muridnya. Sebagai pemimpin, kita ini adalah pemimpin untuk kota kita, di mana di dalam kita lihat di dalam Yesaya bahwa terang Tuhan itu telah terbit atas kita dan kegelapan itu menutupi di kota kita, tetapi kita harus bangkit menjadi terang sehingga terang itulah yang membawa orang datang, raja-raja akan datang kepada terangmu. Ya, orang-orang pemimpin di daerah kita akan datang kepada kita karena kita memang jawaban. Terang itu adalah jawaban. Saudara adalah jawaban bagi kota saudara. Tempat komunitas di mana kita berada. Dan terang itu menghasilkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan inilah yang dicari orang. Dan itu ada pada kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebenaran kita. Dan bukan juga oleh karena kita, tetapi dihasilkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, mari kita hidup terus di dalam terang. Di dalam terakhir kita akan baca di dalam, karena waktu kita baca di dalam
2 Petrus, ya 2 Petrus. Bagaimana kita bisa tetap menjadi terang? Yang pertama itu kita harus memberitakan Injil. Kita berdoa dan juga memberitakan Injil. Kalau kita berdoa tapi tidak pergi, saudara, ya, maka ada banyak orang yang menanti di sana. Kita berdoa dan pergi. Tetapi kalau kita pergi dan tidak ada doanya, tidak ada kuasa di sana. Jadi doa dan memberitakan Injil itu selalu. Yesus katakan berdoalah, karena ladang sudah menguning, penuainya sedikit, harus dimulai dengan doa. Dan kemudian kita pergi juga menjangkau jiwa-jiwa. 2 Petrus 1 ayat yang ke 2 Petrus 1 ayat yang ke-9, ya. Di sini dikatakan bahwa 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Oh, yang kamu adalah bangsa yang terpilih. Itu di mana ya? Mungkin 1 Petrus ya. Ya, 1 Petrus pasal ayat 9. Iya, ayat ya benar. 1 Petrus pasal 2, terbalik. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita ini adalah imamat yang rajani. Kemarin kita mendengar tentang perbedaan antara imamat yang rajani, imam yang rajani, pimpinan yang rajani, dengan yang duniawi. Kita sudah belajar itu. Diberi contoh antara Daud dengan Saul. Nah, saudara, untuk apa, saudara? Untuk memberitakan kabar baik, membawa terang itu. Di dalam Yesaya terlalu sedikit kalau kita cuma kumpul-kumpul, kata Tuhan. Dan terlalu sedikit kalau Tuhan itu hanya mengumpulkan Yakub, kaum Yakub. Tetapi kita harus bangkit dan menjadi terang. Kita membawa apinya Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kita ada. Sehingga api itu, terang itu ada di tengah-tengah kota kita yang menerangi. Sehingga kebaikan, kebenaran, dan keadilan boleh berlaku atas kota kita. Dan kita lihat, dan yang terakhir itu adalah, mari kita baca di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Kita baca Yesaya 49 ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Sorry ya, mata saya ini. Ya, ayat ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Terlalu sedikit. Rupanya hanya sekedar menjadi hamba Tuhan itu terlalu sedikit. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara. Jadi kalau hanya menjadi sekedar jadi hamba Tuhan, tetapi tidak ada terang, tidak berdampak di lingkungan, terlalu sedikit. Dan hanya untuk mengumpulkan orang. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Tetapi Tuhan mau menjadi kita terang. Jadi hanya tinggal dalam terang. Mari oleh terang itu kita bersekutu dengan Tuhan. Oleh terang itu saudara dan saya, kita semuanya bersekutu satu dengan yang lain. Dan marilah kita terus tinggal dalam terang itu. Jangan biarkan sedikit pun kegelapan menyusup dalam kehidupan kita yang dapat merusak persekutuan kita. Nah, kalau kita terus tinggal dalam terang, saling menopang satu sama lain, maka darah Yesus terus akan menguduskan kita, sehingga terang yang ada pada kita akan semakin benderang, akan semakin shining, dilihat oleh semua orang, dan itu akan membawa orang datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta Ibu Wati berdoa untuk
kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk isi hatimu yang telah disampaikan oleh hambamu Ibu Suryani, yang pagi ini sangat menjadi berkat bagi setiap kami, mengingatkan, menyadarkan bahwa Yesus Kristus adalah sumber terang. Dan setiap hamba-hambamu harus hidup di dalam terang Kristus itu, supaya terang Kristus bercahaya melalui kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dimanapun kami berada, apapun bentuk pelayanan kami, orang lain boleh melihat Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu di hati kami semua. Lembutkan hati setiap kami untuk kami menjadi pendengar dan menjadi pelaku sebagai hamba-hamba Allah yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Memberkati Ibu Yani di dalam pelayanan, dalam keluarga, baik sebagai pelayan gembala, sebagai pelayanan di JDW. Tuhan memberkati, pakai hambamu secara luar biasa, ya, sehingga melalui kehidupan hambamu banyak hamba-hamba Tuhan yang boleh dikuatkan, diubahkan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, Amin. amin. Silakan. Terima kasih Ibu Yani, hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tetap membawa kita untuk tetap bersatu, tetap kuat di dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama-sama kita berdoa untuk 12 kabupaten dan 2 kota madya seperti biasanya. Ada 2 bagian kiri kanan, ada 7 kabupaten dan yang sebelah kanan 5 kabupaten ditambah 2 kota madya. Jadi yang pertama kita doakan ke-7, yang pertama Kabupaten Sambas. Ketika saya ngomong Sambas, biarlah kita juga memikirkan apa yang perlu kita doakan untuk Sambas. Ada orang Sambas di sini, ada Bu Maya, ada Yusni Dinata, dan mereka juga lebih hafal apa menjadi kebutuhan di sana. Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang. Mari kita bersama-sama membuka audio kita, membuka mic, tekan yang gambar mic, di unmute. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sanggau, Ketapang, dan Sintang. Mari, Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, kami Yang baik, menyerahkan mengetahui beberapa kebutuhan, saya menyerahkan Sambas, Bengkayang, Landak, Sambas, Mempawah, yang buat dan Sintang. Dalam tangan ya Bapak, setiap kabupaten yang ada semuanya dan Sanggau, yang bagi dan jamaah Ketapang, Kabupaten Sintang ke dalam tangan-Nya Tuhan, penyertaan sungguh luar biasa sempurna pada setiap kabupaten yang ada, melahirkan bahwa generasi Tujuh kabupaten ini yang dahsyat berdoa, ajaib, datanglah kerajaan-Mu, desa pendoa yang sungguh Tuhan luar biasa, desa pendoa yang tidak berjalan pada jalan yang biasa, khusus saya berdoa jalan menyerahkan kepada jalan Tuhan yang Bengkayang ke dalam beda tangan daripada Tuhan, doa yang lain. doa Tuhan yang Harus setiap anak Tuhan yang ada di setiap kabupaten ini harus memberikan hikmat, menyembah, ia bertuju kepadamu, kesanggupan, yang taat, seperti yang mau
mendengarkan mereka akan dapat setiap pemimpin firman yang melakukan apa daripada yang baik, Allah Bapa sendiri. Ras yang ada Tuhan, Tuhan Engkau benar yang di matamu menyertai Tuhan, setiap para pemimpin yang ada. untuk Oh, semua biar aparat mereka boleh pemerintahan dalam tangan dan tangan beri Tuhan. sampai ke daerah-daerah ke kepemimpinan kampung, ke dusun, melandaskan takut memberikan akan hikmat, Tuhan. Alhamdulillah. Daya kekuatan, ketika kesanggupan kepada mereka. Daya, thank you Tuhan. Mereka dapat pemimpin yang menjalankan tanggung jawab takut mereka akan dengan Tuhan, baik. mereka dapat Tuhan, untuk melakukan segala DPRD, ketentuan, segala kewajiban, dan menjadikan itu. Tuhan akan menjadikan itu. yang bertugas di sana Tuhan, Terima kasih Bapa. berikan mereka para pemimpin, Anak-anak Tuhan, setiap hamba bahkan Tuhan yang ada Engkau, di mereka boleh kabupaten ini wakil boleh rakyat, tanggung jawab, dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Syukur kalau kami Terima tidak Berdoa kasih ya Tuhan Tuhan untuk Yesus. kesejahteraan Bapak Bintayang, banyak hal ya Bapak memberkati di semua kabupaten ini nama yang Tuhan ada di di dalamnya ya Bintayang, Bapak. yang memberkati semua anak juga hamba-hamba Tuhan yang ada di orang yang ada di Kabupaten Kami Bintayang. Tuhan menyerahkan berkati setiap peraturan yang ada dari di orang tua, anak muda, yang memberkati ya Tuhan. Berdoa berikan amanan pada Kabupaten Bengkayang, supaya Kabupaten Bengkayang tetap aman. Kita berdoa untuk kebanggaan rohani juga di Kabupaten Bengkayang. Kau melawat berkati gereja gede di sana. Saya berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita tutup dulu mikrofon kita. Satu pujian singkat kita dengarkan supaya kita tidak ngantuk. Oh, Suaranya Tuhan. Ada cek kalau ada. vokal bagus tapi gitar kurang masuk. Mari kita angkat pujian. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih. Untuk doa dari nomor 8 sampai nomor 14 ada 7 pokok doa. Saya minta kesediaan Ibu Laura. Ada ya Ibu Laura tadi ya? Silakan Ibu Laura, doakan. Ada 7 pokok doa Kabupaten Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, Kayong Utara, Kuburaya, Kota Singkawang, Pontianak. Silakan. Banyak. Ibu Laura. Mungkin ada gangguan Ibu Laura. Jadi orang Bintulu akan berdoa untuk kabupaten-kabupaten dan 2 kota Madya. Kami persilakan Pak Adrianus. Allah yang menyatakan kuasa-Mu, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar atas segalanya Tuhan. Kami tolak segala rancangan-rancangan jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh pemberontakan, roh-roh pertikaian Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pemecah belah Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kawin cerai kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, kami serahkan kabupaten kota yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, segala roh-roh penyembahan berhala Tuhan, Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terang Kristus yang menguasai hati dan pikiran setiap umat manusia yang ada Tuhan. Engkau yang berdaulat Tuhan atas kabupaten dan kota yang ada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sedang diberikan Tuhan bagi anak-anak maupun orang dewasa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan semuanya sehat dan semua boleh menjadi yang terbaik Tuhan. Engkau menolong Bapa sehingga virus ini tidak mendatangkan maut tetapi boleh mendatangkan kemuliaan Tuhan, membuat orang semakin menyadari bahwa ada Tuhan dan Engkau yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan setiap warga masyarakat yang ada Tuhan. Mereka boleh giat bekerja dan ada solusi-solusi yang baru. Boleh mereka lakukan Tuhan, mereka dapat ya Tuhan. Dengan cuaca yang tidak menentu tetapi mereka tetap semangat bekerja ya Tuhan. Kau berkati para petani, mereka yang menjadi nelayan Tuhan berkati, pedagang Tuhan berkati, segala apa yang menjadi profesi mereka Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkati mereka. Mereka yang berjalan di jalan yang tidak benar, Tuhan kembalikan mereka ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan di kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang ada Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati. Mereka tidak saling menjatuhkan, tetapi sungguh-sungguh bersehati untuk memajukan daerah-daerah tersebut, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga terang Kristus benar-benar menerangi kabupaten dan kota-kota yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menjadi dampak yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Engkau yang sanggup melakukan bahkan jauh lebih dari apa yang kami doakan, lebih dari apa yang kami minta. Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi Borneo Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap rencana-rencana pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati Bapak, Gubernur, Bupati, Camat Tuhan, Kepala Desa, RT, RW, Lurah Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kepala-kepala dusun Tuhan, pakai Tuhan, boleh menjadi berkat, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang mereka dipercayakan pekerjaan mereka, mereka boleh mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mereka boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan Tuhan melihat, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Apa yang disalurkan dari pemerintah pusat benar-benar boleh sampai kepada oknum yang benar-benar bertanggung jawab ya Tuhan, sehingga itu boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh ada terobosan-terobosan baru boleh terjadi, ada pembangunan-pembangunan boleh terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya ada pemulihan dalam segala aspek boleh terjadi di kota kami, di daerah kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar damai sejahtera-Mu, persatuan kesatuan ada di daerah, di kota kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Tuhan menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Kita akan masuk dengan topik-topik doa yang sifatnya doa umum. Kita melihat ada di depan kita. Kita berdoa atas konflik Ukraina, Rusia yang terus menimbulkan korban. Nanti doa yang pertama ini Ibu Naomi yang akan berdoa supaya yang menimbulkan peperangan yang berkepanjangan tidak terjadi dan kasih Tuhan menuntun Ukraina maupun Rusia sehingga mereka melakukan gencatan senjata dan kedua pemimpin ini diberi kelemah lembutan hatinya oleh Tuhan.
Ya, silakan Ibu Nomi untuk berdoa yang pertama. Dibuka dulu. Kami melihat dan kami percaya Tuhan tahu, Tuhan mengerti dan memahami apa yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Tuhan melihat konflik ini, Tuhan melihat hati pemimpin mereka. Tuhan melihat masyarakat yang mengalami rasa takut, rasa gentar di dalam peperangan ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kekuatan Tuhan sendiri akan mengendalikan dua pemimpin ini. Sehingga mereka ada hati untuk mengasihi masyarakatnya, ada hati untuk hidup berdampingan, ada hati untuk hidup damai. Kami tolak peperangan, kami tolak kesombongan, kami tolak keangkuhan di dalam kedua pemimpin ini ya Bapa. Sehingga hanya di dalam nama Tuhan Yesus akan ada perdamaian, akan ada kasih, akan ada pengertian, sehingga mereka menghentikan semua perbuatan-perbuatan jelek ini. Peperangan adalah satu yang kejahatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Terima kasih. Darah Yesus akan mengurapi, akan menjamah hati dua pemimpin ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Kita akan berdoa untuk COVID-19 yang terus menekan Indonesia sekarang dengan varian Omikron, agar dengan kuasa Tuhan, segala bentuk virus yang terus-menerus menggerogoti bangsa ini maupun dunia berhenti. Yang kedua, kita berdoa, yang berikut, pokok doa ketiga, berdoa untuk segala bentuk praktik perbudakan, jangan ada lagi perbudakan dan eksploitasi orang lemah yang masih berlangsung, dikatakan di sini. Ya, kita terus berdoa supaya tidak ada hal-hal yang menjadi tekanan untuk sebagian orang. Yang keempat, kita berdoa untuk penyelenggaraan presidensi G20 agar panitia yang ditunjuk mempersiapkan semua hal yang diperlukan dengan baik. Ini menjadi kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia. Ini beberapa pokok doa ini kita doakan. Dari nomor 2 berdoa untuk COVID, yang ketiga berdoa untuk segala praktek perbudakan tadi, yang keempat berdoa untuk penyelenggaraan presidensi G20. Barangkali ada yang mengerti tentang hal ini, tetapi yang jelas ini adalah bagaimana Indonesia tampil di tengah-tengah dunia internasional. Mari kita berdoa dengan membuka mikrofon kita masing-masing. Mulai dari yang kedua. Silakan. Bapak di dalam Bapak di dalam surga, kami datang kepada Tuhan. Saya berdoa menyerahkan Sama berdoa Ini Tuhan kiranya ya Bapak untuk terus menekan adanya dan bangsa-bangsa dengan varian Omikron ataupun dalam nama pasien-pasien COVID ini Tidak akan ada varian COVID, Omikron di kuasa dalam nama ada Omikron, tidak dalam akan nama ada sembuhkan penyakit Indonesia, dalam nama yang namanya sembuhkan virus negara baru di Indonesia, bahkan di COVID-19 seluruh Tuhan. dunia. Dalam nama Yesus berdoa Tuhan Tuhan, kami mampu melakukannya. Kami mampu menghentikan dan menghancurkan setiap virus yang terjadi ini, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Melakukan segala sesuatu pada waktunya. Berdoa Tuhan
lagi. orang-orang yang orang-orang yang bukan masih anak ingin kita, Orang-orang orang-orang yang tidak ada hatikan, orang-orang yang tidak mengenalkan orang-orang yang yang kita mereka darah dan masih juga orang kita yang percaya dengan baik. lalu Saya melakukan berdoa Tuhan, Tuhan kalaupun supaya ada di sesuai tempat tidak dengan akan yang ada lain, terjadi di menerima Indonesia. keadilan kiranya Lain Tuhan dan di yang seluruh lain mohon Indonesia kuasa sudah ada Tuhan akan keadilan. bekerja bongkar semuanya buka dalam berkat nama Yesus. Tuhan keadilan sehingga bangsa Berdoa ya Indonesia Bapak, dan dan merasa kami lemah juga secara kiranya ekonomi, keadilan, kiranya mereka kebenaran tidak ini akan apa Tuhan ada untuk di penyelenggaraan Indonesia. presidensi yang berdoa yang kepada Dan presidensi kami juga pemerintahan untuk yang penyelenggaraan bisa Tuhan presiden semua kekerasan ya panitia Bapak, yang dipilih Tuhan Engkau akan dalam nama dihentikan pimpin oleh mereka cara yang Kami juga dan berdoa berikan Bapak keadilan untuk ke Engkau tugas sanggup, mereka. Engkau berkuasa. Jawab mereka dengan Kami baik. berdoa Kami Tuhan, berdoa kami Tuhan menyerahkan seluruh Bapak, kami serahkan Tuhan dalam nama dan Yesus oleh supaya bangsa Bapak kesempatan penyelenggaraan jadi akan presidensi memberkati nasional penyelenggaraan dalam G20 internasional, ekonomi global Indonesia yang pemulihan ditunjuk, ekonomi mempersiapkan semua hal yang bangsa Indonesia, ini menjadi kesempatan para menunjukkan pelaku ekonomi dan keuangan kancah internasional akan mendapat berkat nasional. Tuhan, saya berdoa akan Tuhan mendapat berkat, akan mendapat pemulihan rasa baik lebih baik secara dari dalam ekonomi menjadi negeri titik maupun awal kemungkinan mereka dalam kerjakan negeri. akan dikerjakan dengan Berdoa supaya Tuhan sehingga tangan Indonesia dalam program ini Tuhan. diri Dalam kokoh nama Yesus. dalam kemurahan Terima Tuhan, kasih. dalam pertolongan dan Khususnya Bapak kasih untuk Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa Indonesia akan menjadi titik awal pemulihan keyakinan pelaku dalam nama Indonesia ya, Yesus Tuhan pelaku ekonomi memberkati Indonesia yang terjadi. dan terus Terima bersinar kasih menjadi Bapak. terang bagi negara-negara yang lain. Haleluya. mereka Indonesia. Amin. Kita lanjut dengan pokok doa yang kelima. Berdoa untuk Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dalam menghadapi situasi ekonomi global diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu yang keenam, kita berdoa untuk Indonesia tahun 2022-2024 tidak lama lagi menjadi waktu yang sangat penting untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan Pilpres, pemilihan legislatif, pilkada di tahun 2024 agar kesatuan, agar keamanan, agar kedamaian negara terjaga. Berdoa untuk agar di musim dan era yang baru ini Gereja Indonesia menggenapi destiny atas Indonesia, kuasa dan otoritas Allah nyata dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan, kenal Yesus melalui kehadiran kita, melalui pelayanan dengan multimedia sebagai cara yang Tuhan sudah sediakan. Kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, termasuk pagi ini kita juga doakan. Mari kita berdoa mulai dari yang kelima. Kita membuka suara Bapa di surga, kami menyerahkan Ibu Sri Mulyani di dalam tangan Bahkan Menteri ya Keuangan Bapak Tuhan Sri Mulyani tangannya Tuhan dalam memberkati Bapak Menteri Keuangan ini memberikan hikmat di dalam mengatur ataupun di dalam tentang kebijakan saat ini yang begitu marak UKM yang ada Tuhan, serahkan pemulihan nama Yesus. Indonesia Untuk penipuan yang dilakukan beberapa orang dengan investasi Tuhan yang ada diviralkan dalam nama Yesus, kita menangis orang-orang ini Tuhan karena kepolisian Bapak bisa mengusut tuntas sehingga tidak membuat perekonomian di Indonesia Ekonomi Indonesia kami menyerahkan menjadi laporan dari Menteri Keuangan ini dengan jauhkan dari segala ekonomi keratahan, untuk mengambil tindakan yang tepat yang sehingga membuat keadaan ekonomi Indonesia ini semakin dalam stabil kasih jabatan setia dan semakin lebih baik lagi. Kami menyerahkan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, kiranya dalam nama Yesus Tuhan memberikan keberanian untuk mereka
dan menjadi waktu yang sangat mengadakan penting proposal-proposal di dalam hal keuangan Indonesia. Kami berdoa untuk tahun 2022 sampai dengan 2024 dan kedamaian negara terjaga dengan baik, dan tidak ada kepala daerah saling menjatuhkan. agar sistem politik benar-benar dapat mewujudkan orang-orang yang atau orang-orang yang ataupun mengacau dalam nama Yesus, apapun yang Tuhan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan dan orang yang dipenuhi dengan politik Indonesia ini kiranya tepat Bapak untuk mewujudkan kebaikan Tuhan rakyat Indonesia ini dan melahirkan para pemimpin yang tertuju kepada berdoa pengganti dari Pak Jokowi Tuhan, siapapun orang yang ada di Indonesia ini ya Bapak, kami berdoa untuk muslim ya Bapak yang baru Allah nyata Indonesia Bapak orang menjadi percaya kembali lalu kehadiran gereja dalam nama Yesus saya berdoa Allah nyata dan banyak orang menjadi percaya dan mengenal berdoa Bapak baik melalui kesatuan yang daring maupun luring yang menyembah hadirat Tuhan hadirat Tuhan menyediakan atas Indonesia atmosfer Indonesia alih oleh Tuhan bahwa api dari mendengar berita Injil menjadi percaya terima Tuhan kesatuan Tuhan dalam nama Yesus perpecahan kami keluar dalam nama Yesus sehingga para pemimpin para hamba Tuhan bisa memiliki hikmat marifat dari Tuhan untuk kita melakukan kegiatan pelayanan ini dengan baik dan untuk mendatangkan kebaikan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan dari Bintulu kita dukung dalam doa. Kami persilakan Pak Adrianus menyampaikan pokok doanya. Ya, kami salah satu goal Borneo berdoa 3 yaitu nomor 1 yaitu lahirnya komunitas doa dan menara doa di berbagai kota. Nah ini khususnya Bintulu lah. Jadi kerinduan kami, saya bersama kawan-kawan kami akan memulai komunitas doa yang dari berbagai gereja lah, kalau masing-masing gereja sudah ada. Dan arahnya itu tujuan akhirnya jangka panjangnya itu membangun menara doa Bintulu. Nah, jadi kami sedang mencari tempat, salah satu tempat yang paling tinggi di Bintulu satu bangunan itu sekarang 32 ke 34. Nah, kami sedang berdoa supaya Tuhan buka jalan supaya kami boleh pakai tempat itu untuk berdoa untuk kota Bintulu dan sekitarnya. Jadi pokok doanya itu kemarin saya merencanakan doa untuk Bintulu, saya singkat dengan 3K. Yang pertama, doa untuk kesejahteraan Bintulu. Bersyukurlah secara ekonomi Bintulu sangat maju. Banyak perusahaan itu sangat baguslah pembangunan. Tapi supaya lebih sejahtera lagi. Yang kedua, keamanan. Nah, sekarang Bintulu makin tidak aman. Banyak pencurian, bahkan case yang terakhir itu ada perompakan di salah satu hotel itu ada perompakan dan pencurian sekarang sangat banyak itu. Dari tidak hanya curi barang yang besar-besar, tapi contoh hal yang sederhana orang tanam sayur di depan rumah, apapun boleh dicuri. Nah, itu. Dan belakangan ini juga sering terjadi kemalangan, kecelakaan. Ya, jadi perkara doanya berdoa untuk kesejahteraan kota Bintulu, keamanan kota Bintulu, kebangunan rohani di kota Bintulu. Nah, untuk kerohanian di Bintulu ini memang secara jujur saya merasakan agak dingin. Itu saja. Ya, saya tergerak dengan ayat mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Walaupun saya orang asing, saya asli Kalimantan Barat, tapi karena saya tinggal di Bintulu, berkeluarga di Bintulu dan saya punya tanggung jawab juga untuk Bintulu. Itu saja.
Iya, baik. Sekaligus untuk menutup doa nanti Ibu Maria yang akan pimpin kita, akan dukung pelayanan Pak Adrianus di sana dan keluarga. Silakan Bu Maria. Sekaligus doa penutup. Kembali kami datang Belum dibuka Bu mikrofonnya. Belum dibuka mute-nya, Bu. Atau suaranya enggak masuk. Belum dibuka mute-nya, Bu. Enggak kedengaran suaranya, Bu. Nah, ada. Oke, dengarkan. Kecil sekali. Sudah saya buka dari Kalau dekat baru ada suara. Silakan. kita bersama. Kami datang kepadamu Tuhan, apa yang sudah disebutkan oleh Kamu yang Tuhan percayakan Tuhan, itu jaga yang ada di kota ini. Enggak terdengar, Ibu. Keadaan Tuhan Pak Alfi Tuhan itu bahwa pintu Tuhan ada di amanah adanya pintu Tuhan merupakan pencurian Bapak adalah setiap kehidupan kami maupun Tuhan saat ini kami mohon ya Tuhan setiap Tuhan penampakan yang terjadi Bapak dulu Tuhan saat ini Bapak melawan Tuhan zaman setiap orang masyarakat kota yang mungkin mereka merasa adanya banyak mereka Tuhan menjamah setiap Tuhan masyarakat Tuhan kota Bintulu ini mereka boleh dalam hidup kami berdoa Tuhan buat Bapak di mana dalam keimanan kerohanian Tuhan yang ada di kota ini juga rasa ingin Tuhan benar melawan Tuhan dari setiap Bapak umat Tuhan dan gereja-gereja Tuhan hamba yang ada di dalamnya biarlah Tuhan curahkan api Tuhan mereka memiliki semangat Tuhan membangun kerohanian iman mereka Tuhan kota Bintulu ini Bapak dan Tuhan roh Tuhan setiap Tuhan gereja Tuhan hamba-hambamu ya Bapak sehingga kita boleh memiliki Tuhan semangat api yang berkobar di dalam mereka dan Bapak biarlah mereka boleh terangkum Tuhan ada di kota ini mereka boleh sungguh-sungguh banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Demikian juga Tuhan kami berdoa kerinduan Pak Alfeus untuk boleh mendirikan menara doa kota ya Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak buka jalan ya Tuhan karena mereka ini ada satu tempat Tuhan yang tertinggi yang mereka akan pakai sekutu bersama ya Tuhan untuk dapat menjaga dari kota dulu Tuhan. Setiap para pendoa-pendoa paham mau bersekutu Bapak biar kiranya mau menunjukkan ya Bapak Tuhan sampai siapapun Tuhan mungkin untuk yang ada di sana siapapun makan memberikan untuk Tuhan para hamba-hambamu berkumpul bersekutu Tuhan mau pakai dapat boleh sebagai penjaga yang ada di ini Pak berdoa Tuhan berkeluarga para hambamu yang ada di sana Tuhan berkati kamu Tuhan menciptakan dalam kehidupan layanan mereka ya Tuhan kiranya Tuhan dengan luar biasa lagi
Pak Alfius keluarga, boleh Tuhan mengobatkan ya Tuhan api-Mu sekelilingnya Tuhan, dan terlebih dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya melalui kehidupan dan pelayanan Hamba-Mu ini boleh banyak pintu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bahwa setiap para hamba-hamba saat ini sudah bergabung Tuhan dalam doa kami pagi hari ini. Tuhan mengawal sahabat-sahabat tempat yang kawang Tuhan yang dari Tuhan Yesus, mungkin dari Bengkayang, Tuhan dari Lanang, dari Sambas Tuhan, kiranya Tuhan dari manapun kota yang hadir pada saat ini, kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, pakai terus kehidupan mereka, hamba-hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan. Demikian juga setiap sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir karena mungkin saat ini mereka di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Beberapa sahabat kami Tuhan mereka mengalami Tuhan itu kelemahan fisik, Ibu Yeni Gultom, Ibu Sumiati Bong Tuhan, dan Bapak saat ini mungkin yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, biarlah Tuhan dimanapun mereka ada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau jamah mereka, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan setiap sahabat-sahabat kami yang dalam kelemahan tubuh ini di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan mereka ya Bapak, mereka dapat beraktivitas kembali dan pada minggu depan mereka akan dapat bergabung dengan kami. Dan kalau mungkin sahabat-sahabat doa kami yang tidak hadir karena ada mungkin hal-hal yang lain menghalangi mereka untuk mereka bergabung bersama kami setiap pagi hari Rabu, Selasa pagi ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah dimanapun mereka ada saat ini, Bapa, biarlah Engkau lawat. Kalau mereka mungkin sulit untuk bangun pagi, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan membangunkan mereka di saat-saat Tuhan waktu itu mereka untuk datang Tuhan kepada hadirat-Mu. Secara khusus Tuhan untuk bersekutu bersama di dalam doa regional Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati sekali lagi dari setiap Tuhan rekan-rekan kami ini Tuhan, dan biarlah pakai setiap kehidupan kami menjadi terang-Mu sesuai dengan firman-Mu Bapak. Bapak, kami mengucap syukur bahwa setiap pokok-pokok doa kami sudah naikkan kepadamu. Bagi kota kami, bagi daerah kami, bahkan juga bagi bangsa negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya dengan iman kami terus bahwa Engkau akan mendengar dan Engkau akan menjawabnya setiap Tuhan pokok-pokok doa kami, permohonan kami seturut akan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mengakhiri pertemuan doa kami pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan terus damai sejahtera-Mu, berkat-berkat-Mu yang melimpah Tuhan akan terus curahkan secara khusus panjang hari ini, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan pada malam nanti Tuhan. Kami ada dalam penyertaan-Mu dan kami menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan tutup doa kami dan kami naikkan pokok doa kami hanya ke dalam nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus